PBB dan ICC serta UNRWA dan Israel dan Gaza. Di sini kami awalnya akan memberikan suatu kilas video yang dimana menunjukkan bagaimana sebenarnya apa sih yang terjadi di Gaza sana, di Palestina sana. Mungkin itu sedikit cuplikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi ya teman-teman di Gaza sana, yang dimana adanya kekecewaan terhadap kekecewaan masyarakat, yang dimana mereka diberhentikan untuk pembantuan dari UNRWA sendiri. Sebenarnya apa sih pembahasan kita pada kali ini? Nah, pembahasan kita itu sebenarnya mengenai ICC, yang dimana kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aurelia Safira. Saya Zaza Rafida. Saya Debra Messi Dwi Pranika. Saya Lutfi Felicia Putri Johasa. Nah, kemudian apa sih sebenarnya ICC itu? ICC pada nyatanya adalah sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan independen, dengan kedudukannya yang berada di luar tubuh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. ICC sendiri itu didirikan berdasarkan dari Statuta Roma 1998 dengan tujuan utama adalah untuk dapat mengadili individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional. Nah, awalnya dalam pembahasan yang akan kami bahas itu adalah mengenai Israel menolak pengiriman bantuan penting dari UNRWA ke utara Gaza, yang dimana Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyesalkan keputusan Israel yang menghalangi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsian Palestina UNRWA memberikan bantuan penting ke Gaza, kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq Senin pada tanggal 25 Maret 2024. Nah, untuk Sekretaris Jenderal Guterres menyesalkan keputusan Israel yang menolak pengiriman bantuan penting dari UNRWA ke utara Gaza, di mana 7 dari setiap 10 berada di ambang kelaparan, kata Haq. Dalam sebuah konferensi sembari menyerukan agar keputusan Israel itu segera dibatalkan, Guterres menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan warga di wilayah tersebut. Kemudian, sebenarnya apa sih project goals dari kami? Yang pertama itu kita harus tahu apa itu ICC dulu, biar kita pada awalnya itu mengetahui sebenarnya gimana cara kerja ICC, terus memaparkan solusi dan mengenai penyelesaian kasus tersebut. Kemudian pada awalnya, kalau dalam sejarah ICC itu Nuremberg Tribunal melalui London Agreement 1945, yang dimana ini sebenarnya awal mula dari sejarah ICC. Demikian juga pada tahun 1946 negara-negara sekutu menyepakati suatu piagam yang membentuk Internationality Military Tribunal untuk Timur Jauh, yang dikenal sebagai Tokyo Tribunal, untuk mengadili para penjahat perang Jepang selama Perang Dunia II. Dan terbentuknya Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal menjadi awal kesadaran terhadap betapa pentingnya membentuk sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat permanen dan independen untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan dan menghilangkan hak impunitas tidak terkecuali bagi kepala negara dan diplomat yang dapat membebaskannya untuk diadili dalam pengadilan. Nah, kenapa ini hadir itu sebenarnya awal mulanya ya karena Perang Dunia Kedua, yang dimana pembahasan itu kan banyak terjadinya genosida, terjadinya penyelewengan hak asasi manusia, yang membuat banyak dari beberapa orang itu kayak berinisiatif untuk membuat ini ICC ini. Kemudian dari Majelis Umum PBB membentuk sebuah komisi untuk menyiapkan proposal yang berhubungan dengan pembentukan sebuah peradilan internasional secara bertahap sejak tahun 1949 sampai ke 1954, yang dimana Komisi Hukum Internasional itu melakukan persiapan pembentukan draft statuta yang berisikan tentang pembentukan suatu mahkamah pidana internasional.
perjalanan pembentukan ICC sempat mengalami penundaan akibat adanya perbedaan pendapat dari berbagai negara dari para anggota Komisi Hukum Internasional PBB dalam menyiapkan draft statuta bagi pembentukan suatu mahkamah pidana internasional. Kemudian di tahun 1964 itu diajukan draft tersebut kepada Majelis Umum PBB, yang dimana draft kan setelah penyelesaian dari statuta itu kembali mengajukan draft tersebut kepada Majelis Umum PBB untuk mendapat persetujuan dan menindaklanjuti draft statuta yang telah dibuat oleh Komisi Hukum Internasional. Majelis PBB memutuskan untuk membentuk komisi ad hoc yang pembentukannya International Criminal Court. Setelah Majelis Umum PBB mempertimbangkan laporan dan komisi itu, barulah mereka membentuk ICC yang dimana diresmikan di tahun 1998. Dan kemudian itu tuh dipermanenkan dan independen dan menjalankan fungsinya secara efektif setelah diratifikasi oleh 60 negara pada tanggal 11 April 2002 dengan kantor utama yang saat ini bertempat di Hague, Belanda. Baik, kita lanjut ke kewenangan dari ICC sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa ICC kan bertujuan untuk menyelesaikan perkara terhadap kejahatan internasional yang terjadi di suatu negara. Secara lebih rincinya ada 3 kewenangan, yaitu pertama, menyelidiki dan mengadili pelaku yang melanggar kejahatan yang diatur sesuai dengan Roman Statute 1998. Yang kedua, melengkapi atau bukan menggantikan pengadilan nasional dalam menangani kasus kejahatan internasional. Yang terakhir, menerima rujukan kasus dari Dewan Keamanan PBB. Kejahatan-kejahatan berat yang tadi disebutkan secara lebih rinci, yang pertama itu ada kejahatan genosida pada Statuta Roma pasal 6. Kemudian ada kejahatan kemanusiaan atau crimes against humanity, Statuta Roma pasal 7. Kemudian ada kejahatan perang, war crimes, Statuta Roma pasal 8. Selanjutnya ada 5 asas hukum pidana internasional. Yang pertama ada nullum delictum nulla pena sine praevia lege penale, yakni tiada delik, tiada pidana tanpa pengaturan yang mengancam terlebih dahulu. Asas ini dikenal sebagai asas legalitas. Yang kedua ada non retroaktif, yakni peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Yang ketiga ada asas kesalahan, yaitu perbuatan seseorang yang mengakibatkan tindak pidana kesalahan dapat diartikan sebagai hubungan batin antara perbuatan dan akibat, yakni kesengajaan dan kelalaian atau culpa. Sedangkan ada juga kesalahan dalam arti adanya pengecualian yang mengakibatkan perbuatan tidak dapat dipersalahkan atau alasan pembenaran dan pemaaf. Yang keempat ada asas praduga tak bersalah, yang artinya seorang yang diduga melakukan kejahatan dianggap tidak bersalah sampai perbuatannya dapat dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir ada asas ne bis in idem, yakni seseorang tidak dapat dituntut lebih dari 1 kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini dikenal dengan principle of double jeopardy. Selanjutnya kami sudah berkomunikasi bagaimana cara penyelesaian atas kasus tersebut, yaitu dengan cara memutangkan Israel. Bercanda teman-teman. Nah, yang pertama, membunuh Israel menolak pengiriman bantuan penting untuk UNRWA ke utara Gaza. Yang pertama, membunuh suatu kelompok. 2, menyebabkan luka parah atau merusak mental suatu kelompok. 3, dengan sengaja mengancam jiwa suatu kelompok yang menyebabkan luka fisik baik sebagian manapun keseluruhan. Yang keempat, melakukan tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok. Yang kelima, memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lain. Status Israel dalam pasal 6 Statuta Roma 1958 merupakan kejahatan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan agama.
Yang selanjutnya, dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC, dalam kasus warga negara dari non-state party melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut. Yang ketiga, dalam kasus negara non-state party sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan tertentu. Israel tidak meratifikasi Statuta Roma non-state parties. Oke. Selanjutnya ada penyelesaian. Jadi, penyelesaian melalui ICC yang dapat kita tempuh yaitu memberikan sanksi-sanksi yang terdapat dalam Statuta Roma, yaitu pengadilan yaitu penyelesaiannya yang diserahkan ICC di yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut adalah Perdana Menterinya, yaitu Netanyahu. Apabila dengan terjadinya ketiga kondisi yang di atas sebelumnya, maka ICC dapat berwenang menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan pasal 28 Statuta Roma, PM Israel ialah atasan, sehingga merujuk ke pasal tersebut, maka PM Israel bertanggung jawab atas kasus ini. Dengan begitu, PM Israel dapat divonis bersalah dengan hukuman maksimal 30 tahun dan penebusan hasil kekayaan atau aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari PM Israel. Dapat dihukumnya PM Israel ini terbukti melanggar pada pasal 6 tentang genosida dan pasal 8 kejahatan perang. Kenapa disebut kejahatan perang? Karena di rincian, kalau tidak salah di pasal 25, di bagian 25 itu disebutkan kalau dibiarkan kelaparan itu tidak boleh dan itu melanggar kejahatan perang. Merujuk kepada kasus yang Israel menolak bantuan Gaza dari UNRWA, bantuan UNRWA dari Gaza untuk masuk, itu berarti Israel membuat kelaparan pada warga Gaza, sehingga keputusan dari hukuman ini itu sesuai dengan aturan pada pasal 77 Statuta Roma tentang jenis hukuman. Lalu, sanksi internasional pada negara Israel yang menolak peradilan pada atas kejahatan genosida yaitu adanya sanksi diplomatik, sanksi ekonomi, sanksi militer, sanksi olahraga. Sanksi diplomatik yaitu pengurangan atau penghapusan hubungan diplomatik seperti kedutaan besarnya yang ada di negara-negara bersangkutan. Lalu, sanksi militer yaitu tidak adanya keterlibatan militer di seluruh negara yang berkaitan. Lalu, sanksi olahraga pada negara Israel tidak dapat menghadiri perlombaan atau acara-acara yang dilakukan secara internasional. Lalu, pada sanksi ekonomi biasanya pencekalan pada perdagangan yang mungkin terbatas pada sektor tertentu seperti persenjataan atau dengan pengecualian tertentu seperti makanan atau obat-obatan. Sanksi ekonomi ini berbeda dengan sanksi dagang yang ditujukan untuk alasan ekonomi murni dan biasanya mengambil bentuk tarif atau ukuran serupa ketimbang pencekalan dagang. Nah, kan sudah selesai nih presentasi dari kami. Nah, kami mulai kembalikan lagi kepada teman-teman yang sudah mendengarkan bagaimana presentasi kami pada kali ini. Nah, di dalam hal ini bagaimana sih menurut teman-teman mengenai penyelesaian yang telah kami pilih? Apakah ini adalah hal yang benar atau salah? Mungkin ada masukan kepada teman-teman, karena kan pada faktanya apa yang kami kaji di sini adalah kasus yang bahkan belum selesai sampai sekarang, yang dimana kasus ini itu masih terus berjalan. Nah, pada kali ini kan kami berfokus kepada UNRWA yang di stop bantuannya oleh pihak Israel. Mungkin dari teman-teman bisa satu persatu untuk menjelaskan bagaimana pendapat kalian. Satu persatu itu based on kelompok aja. Satu kelompok. Kalian sudah dijelasin mengenai ICC, kemudian bagaimana kewenangannya, yurisdiksinya. Berdasarkan apa yang kami pahami,
lain nggak dari penyelesaian kami? Kalau di kami kaji itu kan sanksinya lumayan berat ya teman-teman, dimana itu adalah sanksi diplomatik, kemudian sanksi ekonomi, sanksi militer, dan sanksi olahraga, yang dimana ini adalah dari pokok-pokok yang bisa dikatakan pilar untuk sebuah negara, yang dimana diplomatik mereka tidak bisa melakukan kerjasama antar negara, yang kedua itu ada ekonomi yang dimana mereka itu di stop penggunaan antara ekspor atau impornya itu di bagian dagangnya. Kemudian ada sanksi militer yang dimana militer mereka itu bisa dicekal dimanapun, tidak diterima dimanapun, dan yang terakhir itu sanksi olahraga. Dan bisa kita ketahui bahwa sanksi olahraga ini kan mempunyai organisasi internasional secara luas, contohnya itu seperti sepak bola kan. Nah ini tuh bisa sangat berpengaruh ketika mereka itu telah dijatuhi sanksi yang cukup berat. Nah mungkin kepada teman-teman bisa kali sharing gitu kan, karena kan kami juga sama-sama di sini sama-sama belajar gitu. Mungkin dari kelompok PND kali ya. Silakan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberi masukannya. Mungkin terkait dari sanksi ya, kan ada beberapa sanksi itu, salah satunya itu kayak sanksi ekonomi. Sejauh yang kita tahu, apakah seefektivitas itu sanksi itu dijalankan kepada Israel? Soalnya yang kita tahu kalau di internasional itu kan sanksi itu kan yang menjalankannya siapa, yang dijalankan itu dan yang jelas sekalipun ICC itu memberikan sanksi, beberapa negara hanya beberapa negara yang setuju mungkin. Tapi hanya bermodalkan politik. Bagaimana dengan negara yang mendukung Israel dari belakang? Apakah mereka juga akan menjalankan sanksi yang telah disetujui oleh ICC tersebut? Nah itu pertanyaan sih, itu pertanyaan. Ya sih. Baik, sebelumnya perlu diketahui bahwa ICC ini kan mengadili individu, berarti hanya per orang saja, bukan untuk negara. Nah, untuk penjelasan yang kami jelasin tentang sanksi untuk negara, itu tuh yang dilaksanakan oleh ya masyarakat atau negara yang ingin memberi sanksi kepada Israel tersebut. Itu. Jadi karena ICC ini kan lebih ke menghukum individu, bukan menghukum negara. Iya, memang ICC itu. Kalau dari perspektif kami sih, karena memang pada faktanya kan ICC itu adalah lembaga yang dimana mengadili suatu individu, nah bukan suatu negara. Karena kan di sini ketika kita melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh PM itu kan adalah sebuah pernyataan untuk satu negara, yang dimana dia itu berarti bertanggung jawab atas apa yang telah dia katakan, dia bicarakan di dalam suatu media tertentu gitu kan. Misalkan dari yang kayak tadi gitu, mengenai dia mengatakan kalau akan nge-stop bantuan tersebut gitu. Mungkin begitu sih kalau pengetahuan kami, sependek pengetahuan kami gitu. Soalnya ICC juga di luar peradilan PBB gitu, di luar dan bersifat tetap dan individu. Individu yang kalian maksud atau yang kalian tuju itu? Independen Sendiri. Kalau Israel itu perdana menterinya yang diadili. Berarti perdana menteri yang harus disoroti. Apa? Iya, kan Iya, Karena dia yang bertanggung jawab. dijelasin di sini kan ada sanksi pidana hukuman untuk PM Israel. Nah, di sini itu dijelasin kalau PM Israel ini kenapa dia bisa dihukum. Tuh, merujuk pada pasal 281 Statuta Roma. Tuh. Bisa dilihat. Apa perlu disebutkan pasal 281? Berarti perdana menterinya tidak mewakili negara. Karena dia. Ya benar dong. Iya benar sih. Tapi karena kan gimana ya? Kami menjelaskan ya. Kalau katakan bantuan ke Gaza itu ya
sekolahnya dari Perdana Menteri, bukan dari Iya, Bicara maksudnya itu. pribadi. Kenapa kami memilih si siapa namanya? Netanyahu. Nah, yang itu sebagai seseorang yang bersalah pada kali ini gitu. Kenapa kami memilih dia ya karena untuk saat ini yang bertanggung jawab Yang in frame sih ya. yang paling tertinggi itu adalah dia. Kenapa ya? secara secara logika ya, berarti dia mewakili negaranya dong. Karena kan di sini ditulis sanksi diplomatik. Sanksi diplomatik itu kayak memutuskan hubungan kerjasama kan dia bilang gitu. Berarti hubungan kerjasama yang gimana ke negara kan? Gini loh, nih kan enggak nih ada kemungkinan bahwa Israel itu kan tidak apa ya bahasanya tidak mengadili si PM Israel atas perbuatan genosida yang dia lakukan. Seperti yang kami jelasin tadi kan bahwa kalau UNRWA ditolak buat masuk dalam Gaza itu salah satu bentuk dari genosida. Nah, PM Israel itu dia yang menolak masuk. Sehingga apabila Israel menolak untuk mengadili PM Israel, kan ada nih kalau penjahat genosida itu bisa diadili sama negara mereka, misal mau. Tapi kan nih misal tidak mau, kemudian negara-negara lain yang mengetahui bahwa Israel tidak mengadili hal tersebut itu bisa, iya, itu bisa memutus hubungan diplomatik antara negara Israel dan negara yang ingin memutus. Nah, secara nggak langsung sebenarnya apa yang telah kami ambil itu dari pertanggungjawaban komando yang dimana kan PM Israel ini adalah komando dari suatu negara, ada pemimpin dari suatu negara. Mengapa kami memilih hal ini? Ya karena itu tadi, ini adalah pertanggungjawaban komando yang dimana dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Mungkin kami dari tadi panelis sudah berbicara di sini. Oke, enggak gini. Jadi kan berarti di sini ada dua bentuk sanksi dong. Ya. Yang pertama dari teman-teman. Pertama sanksi itu individu ke PM-nya. Ya. Yang kedua sanksi itu ke pemerintahannya. Iya. Gitu. Berarti pertanyaan maksudnya gini, ini kan sanksi tadi katakan kan ICC ini kan menyangsi Netanyahu-nya kan ya, memberi sanksi kepada PM-nya. Artinya seharusnya yang diberi sanksi itu yang merugikan dia seorang gitu. But kenapa kemudian ini merambahnya itu ke negara Israelnya sanksi ini? Kayak misalkan kayak tadi kan kalau misalkan mau mendukung satu, misalkan mendukung individu kayak kata kalian tadi, berarti yang dikasih sanksi itu kan PM tuh. Dan misalkan sanksi diplomatiknya apa? Misalkan dia itu kena zona non grata misalkan, tuh atau misalkan kayak sanksi ekonomi, misalkan kayak bisa mereka dicabut atau bisa dia dicabut atau apa gitu. Nah itu bentuk sanksi yang sifatnya individu tuh. Nah yang kalian jelaskan tadi itu berarti ini sanksi itu pemerintah Israel yang bukan PM-nya aja gitu. Nah, apakah ICC juga memutuskan sanksi ke pemerintahannya gitu? Apa hanya ke PM-nya? Walaupun enggak, kenapa tadi ada tuh sanksi diplomatiknya ke pemerintahannya, kemudian ada ekonominya, kemudian juga di olahraga juga itu kan kenanya itu satu negara bukan individu gitu kan? Jadi dari pernyataan Galang tadi ya, kami ada sanksi negara ini, kami menjelaskan singkatnya itu sanksi sosial, bahwa kalau ke negara itu tergantung negara-negara lainnya yang mau memberi sanksi ke Israel atau enggak gitu. Jadi sanksi ini bukan sanksi dari Bukan dari ICC-nya. ICC, karena ICC hanya mengadili individu. Ya, karena ini hitungannya sebagai Sanksi sosial dari negara. Kemungkinan sanksi yang dapat diberikan kepada negara Israel oleh negara lain, bukan dari ICC. Karena ICC itu hanya mengadili individu, yaitu Yasin Netanyahu itu aja yang diadili. Oke, terima kasih. mungkin teman-teman ada yang pengen bertanya kayak Nurul gitu kan, questioning banget banyak gitu. Tanya-tanya. Iya kayak agak susah kawan gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Nggak mau nanya infografis sudah. Infografis memang tidak disampaikan di sini. Oke, terima kasih. Tapi kami ada videonya yang kalian buat. Mungkin teman-teman semua mau melihat video yang kami buat itu mau lihat.
Itu adalah video singkat dari kami tentang SCC. Kita break dulu ya videonya teman-teman. Kata Aurel, bilang bahu teman. Aurel kasihan bapak udah punya teman. Bapak lumayan. Teman baik. Kata orang kalau kata teman. Kata saya, pegang baju. Kata saya. Terus lagi ya. Kata saya, pegang rambut. Ya, kan kata saya udah bilang gak salah saya. Belum Kata saya, angkat jempol. Oh. Gimana? Emang soal. Kata Aurel pulang. Langsung pulang bapak. Ika yang mau. Mungkin sekian dari show kami yang kurang ini. Mohon maaf bagi teman-teman. Bagus banget. Mungkin kurang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan berdiskusi bersama kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.